بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أنعمنا بنعمة الإيمان والإسلام، والصلاة والسلام على أشرف الأنام سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الكرام. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا، أما بعد. Yang kami hormati segenap pengurus Masjid Baitus Salam, yang kami hormati Bapak Imam Masjid Baitus Salam, segenap ustadz, ustadzah, dan seluruh jamaah yang hadir pada malam hari ini. Pertama, bersyukur kita kepada Allah dengan sama-sama kita mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin atas segala nikmat yang telah Allah karuniakan kepada kita. Bersalawat kepada Rasulullah dengan sama-sama kita mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kembali kita dipertemukan oleh Allah pada malam hari ini sembari menunggu waktu salat Isya. Kita isi waktu yang singkat ini dengan menambah wawasan keislaman kita yang mudah-mudahan nantinya menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pada malam hari ini kita akan mengkaji orang-orang yang dirindukan surga. Ada satu doa yang selalu kita baca hampir di setiap kita selesai melaksanakan salat. Dan doa ini sedari dulu sudah kita hafal dan tak pernah henti kita bermohon kepada Allah sampai dengan hari ini. Doa yang dimaksud adalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Memohon kebaikan kepada Allah di dunia dan memohon kebaikan di akhirat. Kebaikan di dunia adalah ketenangan dalam menjalani hidup, keluasan hati bukan keluasan rumah, megahnya iman meskipun tidak berbanding dengan megahnya tempat tinggal. Sementara kebahagiaan di akhirat tidak lain dan tidak bukan adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu yang menjadi cita-cita luhur kita sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala adalah masuk ke dalam surga. Tetapi dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, Al-jannatu mushtaqatun ila arba'ati nafarin. Surga itu merindukan 4 golongan manusia. Bukan kita yang ingin masuk surga dan berharap ditakdirkan oleh Allah masuk ke dalam surga, bahkan surga itu yang merindukan kita untuk masuk ke dalamnya.
Dan ini yang bersabda adalah Nabi. Ketika yang bersabda adalah Nabi, ini menjadi satu jaminan kebenaran. Kalau kita tergolong dari 4 golongan ini, tergolong dari 4 macam orang ini, maka insya Allah kita akan menjadi orang-orang yang dirindukan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Lantas siapa 4 golongan yang dirindukan surga itu, kata Rasulullah? Yang pertama adalah talil Quran. Siapa itu talil Quran? Kurang tepat kalau talil Quran itu diartikan orang yang membaca Al-Quran. Karena kalau membaca dalam bahasa Arabnya adalah qiraatil Quran. Itu membaca Al-Quran. Sementara dalam hadis ini, kelompok pertama yang akan dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala adalah talil Quran. Tali berasal dari kata tala yatlu tilawah. Apa itu tilawah Al-Quran? Kalau qiraah Al-Quran, kita belajar hanya sampai kepada bagaimana kita membacanya secara baik dan benar. Tetapi kalau tilawah Al-Quran, bukan hanya kita belajar bagaimana membaca dengan baik dan benar, tapi juga sampai kita kepada tahap mempelajari apa yang terkandung dari Al-Quran yang kita baca. Dan proses yang terakhir adalah kita punya kesungguhan hati untuk mengamalkan tentang ayat yang sudah kita baca dan sudah kita mengerti maknanya. Makanya baru selesai event kemarin STQ, seleksi tilawatil Quran, bukan seleksi qiraatil Quran. Karena kalau seleksi qiraatil Quran, yang diperlombakan hanya membaca Al-Quran. Tetapi kalau disebut seleksi tilawatil Quran, maka segala cabang yang ada sangkut paut dengan Al-Quran ikut diperlombakan di situ. Ada tahsin Al-Quran, ada tahfiz Al-Quran, ada tafsir Al-Quran, ada khat Al-Quran, dan seterusnya. Itu yang dimaksud tilawah Al-Quran. Dalam skala yang lebih besar juga ada MTQ, musabaqah tilawatil Quran. Sekali lagi menggunakan kata tilawah. Apa makna yang terkandung di sini? Mudah-mudahan kita tergolong dari kelompok yang pertama ini, adalah orang-orang yang tidak hanya fokus dalam membaca Al-Quran, memikirkan baik dan benarnya bacaan Al-Quran, tetapi sampai kepada tahap yang berikutnya, yaitu mendalami ayat-ayat suci Al-Quran dan mengamalkan dalam kehidupannya sehari-hari. Karena di dalam hadis lain, Nabi SAW juga bersabda, "Rubba qari'il Quran." Betapa banyak orang yang membaca Al-Quran, fasih bacaannya, merdu suaranya, indah nada dan lagunya, tetapi sayang 1000 sayang, wal Qur'an yal'an, sedangkan Al-Quran itu melaknat dia. Mengapa? Karena dia fasih membacanya, tapi tidak mengerti apa yang terkandung pada ayat yang dibacanya. Boro-boro mengamalkan isi kandungannya, bahkan dia hanya fokus kepada indahnya bacaannya. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kalaulah hanya bisa membaca saja, tidak mengerti maknanya, tidak mengamalkan isi kandungannya, tidak termasuk pada kelompok pertama dari orang-orang yang dirindukan surga. Lantas apa kabar bagi kita yang sampai hari ini belum bisa baca Al-Quran? Lantas apa kabar kita yang sampai hari ini masih terbata-bata dalam membaca Al-Quran? Lantas bagaimana nasibnya kita yang hari ini tak kunjung ada waktu untuk membaca Al-Quran? Padahal Al-Quran itu nanti di hari kiamat seperti pisau bermata dua,
Yang pertama, Al-Quran itu bisa menjadi hujjatan lana, akan menjadi pembela kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita meluangkan waktu untuk tidak hanya membaca, mengkaji, dan juga mengamalkannya. Tapi di saat yang bersamaan, Al-Quran itu nanti di hari kiamat bisa menjadi penggugat kita. Karena kita tidak pernah ada waktu membacanya, tidak pernah punya kesungguhan untuk mendalami isi kandungannya, apalagi untuk mengamalkan apa yang terkandung di dalamnya. Maka ada satu doa yang selalu kita baca setiap kali selesai tilawah Al-Quran. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah, sampai kepada bait yang terakhir, waj'alhu hujjatan lana la hujjatan alaina. Ya Allah, jadikan Al-Quran itu sebagai pembela kami di akhirat, bukan penghujat kami di akhirat dan penggugat kami di akhirat. Karena ada di akhirat nanti orang yang dibela oleh Al-Quran, yaitu orang yang senantiasa tilawah Al-Quran. Dan ada orang yang digugat oleh Al-Quran, bahkan dihujat oleh Al-Quran karena tidak pernah punya waktu untuk tilawah Al-Quran. Kemudian yang kedua, kelompok yang kedua yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak hanya tilawah Al-Quran. Kelompok yang kedua yang dimaksud adalah hafizul lisan. Hafiz artinya menjaga, lisan sudah diterjemah ke dalam bahasa Indonesia. Kelompok yang kedua yang dirindukan oleh surganya Allah adalah hafizul lisan. Orang yang senantiasa menjaga lisannya. Penting untuk kita kaji, karena kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang paling banyak memasukkan manusia itu ke dalam neraka adalah al-fammu. Yang pertama adalah lisannya, yang pertama adalah mulutnya, yang paling banyak memasukkan orang ke dalam neraka. Dan dalam banyak hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau mengingatkan kepada kita, amsik lisanak, jaga lisan kita. Rasulullah juga mengatakan dalam hadis lain, kuffa alaika hadza, tahan ini, sembari telunjuk Nabi menunjuk kepada lisan beliau. Kuffa alaika hadza, jaga ini, jaga lisan ini, jaga mulut ini. Salamatul insan fi hifdzil lisan. Selamatnya manusia tergantung sejauh mana dia mampu menjaga lisannya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, maka menjaga lisan itu adalah hal yang paling penting untuk keselamatan kita, tidak hanya di dunia, tapi sampai juga nanti di akhirat. Karena lisan, orang bisa masuk ke dalam surganya Allah tanpa hisab. Tapi karena lisan juga orang terjerumus ke dalam neraka tanpa dikeluarkan kembali untuk dimasukkan ke dalam surga. Banyak di antara kita yang banyak ibadahnya, tetapi begitu kasar lisannya. Yang fasih membaca Al-Qur'annya, tetapi begitu kotor kata-katanya. Yang dalam ilmu agamanya, tetapi begitu tidak terkontrol mulutnya. Mudah mengatakan orang lain sesat, padahal dirinya juga tidak sepenuhnya paham syariat. Mudah menjatuhkan kehormatan, seakan-akan dirinya yang paling layak mendapatkan ampunan. Mudah menjatuhkan harga diri, seakan-akan dirinya adalah orang yang paling suci. Mudah mengatakan sesat, seakan dirinya sudah dijamin mendapat syafaat. Maka amsik lisanak, jaga lisan. Dan Allah sudah mengingatkan kepada kita penyebab yang paling besar mengapa iblis dikutuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dikeluarkan secara tidak terhormat dari surga.
dan divonis masuk neraka selama-lamanya adalah saat dia sombong kepada Nabi Adam alaihi salatu wassalam dengan lisannya. Ketika Allah mengatakan, "Qala ma mana'aka alla tasjuda id amartuk?" Mengapa menolak? Mengapa tidak patuh ketika aku perintahkan engkau untuk bersujud kepada Nabi Adam? Apa jawaban iblis? Khalaqtani min nar. Aku tercipta dari api. Wa khalaqtahu min tin. Sedangkan dia Adam tercipta dari tanah. Maka dikeluarkannya iblis dari surga bukan karena kurangnya ibadah. Karena kalau soal ibadah, iblis lebih dulu beribadah dibandingkan Nabi Adam. Iblis diusir dari surga bukan karena sebentarnya sujud. Karena kalau hanya berbicara soal sujud, iblis lebih dulu bersujud kepada Allah dibandingkan Nabi Adam sebagai makhluk yang terakhir. Tapi iblis dikeluarkan dari surga karena merasa lebih baik daripada Nabi Adam, dan kesombongannya terucap dengan lisannya, dan dia tidak bisa mengontrol apa yang keluar dari lisannya. Sehingga Allah mengatakan, "Ukhruj minha fa innaka rajim." Keluarlah engkau dari surga ini. Fa innaka rajim, sesungguhnya engkau terkutuk, sesungguhnya engkau jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Banyak di antara kita yang mengaku hamba Allah tapi justru merendahkan hamba Allah yang lainnya. Banyak kita mengharapkan masuk surga, tapi apa yang kita lakukan adalah sama persis dengan yang menyebabkan iblis dikeluarkan dari surga. Maka sekali lagi, jaga lisan. Tapi jamaah, ada yang lebih sulit dibanding menjaga lisan. Yaitu di zaman yang sudah modern ini adalah menjaga jari-jari. Karena kalau kita gagal menjaga lisan, yang tersakiti hanya orang yang pada waktu itu mendengar ucapan kita. Tetapi kalau kita gagal menjaga jari-jari kita, maka yang tersakiti siapapun yang membaca kata-kata kita di media sosial. Maka berhati-hati, jangan mudah menyinggung perasaan, jangan mudah menjatuhkan kehormatan, jangan mudah menuduh orang lain padahal tidak mengerti duduk perkaranya. Jangan mudah menuduh tanpa ada bukti yang nyata. Jangan mudah berprasangka tanpa ada bukti yang jelas. Amsik lisanak, jaga lisan. Kemudian yang ketiga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kelompok yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala adalah wa mut'imil ji'an, adalah orang yang memberi makan kepada orang yang sedang kelaparan. Nah, ini yang juga menjadi fokus kita pada hari ini. Mengapa demikian? Saya tidak meragukan kepada kedermawanan jamaah. Buktinya, Masjid Baitus Salam punya karpet yang empuk. Itu karena dermawannya jamaah. Punya kipas yang banyak, itu karena kedermawanan jamaah. Punya fasilitas yang cukup, itu karena kedermawanan jamaah. Bahkan proses pembangunan lantai 2 masih terus berlangsung, itu karena kedermawanan jamaah. Hanya saja jangan sampai kita sibuk mengeluarkan sedekah, kita banyak berinfak, kita banyak menyumbang, sehingga lupa bahwa ada tetangga kanan kiri rumah kita yang masih kelaparan. Ada orang yang rumahnya satu tembok dengan kita, sementara kita nyenyak dalam keadaan kenyang dan dia tidak bisa tidur karena menahan lapar. Bahkan Rasulullah mengatakan, la yu'minu ahadukum, tidak dianggap beriman kalian semuanya. Siapa itu? Alladzi yabitu syab'anan, adalah orang yang nyenyak tidur dalam keadaan perut kenyang. Wajaruhu ila jambihi ja'i'un, sementara tetangganya tak bisa tidur karena menahan lapar. Dalam hadis ini Rasulullah mengkaitkan iman bukan dengan sholat. Rasulullah mengkaitkan iman bukan dengan
haji dan umroh. Rasulullah mengkaitkan iman bukan hanya dengan bacaan Quran, tapi Rasulullah mengkaitkan iman seberapa peduli kita untuk memberi makan kepada orang yang kelaparan yang ada di sekeliling kita. Yang perlu juga diluruskan adalah banyak di antara kita yang kedermawanannya tak diragukan lagi. Bahkan panti asuhan yang nun jauh di sana dibantu. Harus pakai mobil berjam-jam, harus nyebrang ke pulau-pulau, harus menggunakan transportasi laut untuk menyalurkan sumbangannya. Tapi sayang, seribu sayang, tetangga sebelah rumah kita masih kelaparan dan belum dapat pekerjaan, dan kita tidak mau tahu tentang penderitaannya. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah, sedekah itu banyak. Berkata baik itu sedekah, senyum itu sedekah, berakhlak mulia itu sedekah, berinfak itu sedekah. Tapi dari sekian banyak sedekah, yang paling afdal adalah mut'imil ji'an, memberikan makan kepada orang yang sedang kelaparan. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah, peluang besar untuk kita, maka jangan pernah lelah kita untuk memberi makan orang lain. Karena ketika kita punya kelapangan hati untuk memberi makan orang yang kelaparan, maka Allah langsung yang akan menjamin makanan untuk kita selama hidup. Kemudian yang pertama, orang yang tilawah Al-Quran. Yang kedua, orang yang menjaga lisan. Yang ketiga, orang yang memberi makan orang yang sedang kelaparan. Dan yang terakhir, yang keempat, kelompok yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa ta'ala adalah wasaimin fi syahri Ramadan, orang yang berpuasa pada bulan suci Ramadan. Poin yang terakhir ini menarik untuk kita kaji. Kenapa puasa yang dimaksud mesti puasa Ramadan? Kalau puasa Ramadan kan sudah tentu kita berpuasa. Kenapa nggak disebut bahwa yang dirindukan surga itu yang rajin puasa Senin Kamis? Yang dirindukan surga itu yang rajin puasa Daud, yang banyak puasa Rajab, yang banyak puasa Ayyamul Bid, yang banyak puasa-puasa Syawal, yang banyak puasa sunnah lainnya. Tapi yang Rasulullah sebut, kelompok yang keempat yang dirindukan oleh surganya Allah adalah mereka yang berpuasa pada bulan suci Ramadan. Sekali lagi, mengapa yang disinggung adalah bulan Ramadan? Karena puasa bulan suci Ramadan itu adalah tolak ukur dari ibadah puasa kita yang lainnya. Kalau kita mampu menjaga secara istiqomah, konsisten, komitmen terhadap puasa kita di bulan suci Ramadan, insya Allah puasa sunnah mudah kita kerjakan. Senin Kamis gampang, puasa Syawal gampang, puasa sunnah yang lain pasti gampang. Dengan catatan, yang wajib sudah kita laksanakan secara sempurna, yaitu puasa Ramadan. Tapi jangan pernah bermimpi bahwa kita akan bisa puasa Senin Kamis, akan bisa puasa di hari-hari atau di bulan-bulan mulia, sementara untuk puasa wajib saja hutangnya belum dibayar sampai dengan hari ini. Maka selalu kami mengingatkan kepada diri saya sendiri dan kepada seluruh jamaah, sebentar lagi mau masuk bulan suci Ramadan. Yang perlu kita ingat-ingat, yang perlu kita evaluasi kembali adalah puasa kita. Ingat-ingat kembali, masih ada atau tidak hutang puasa kita Ramadan tahun lalu yang belum dibayar, karena sebentar lagi akan masuk Ramadan tahun berikutnya. Namun yang celakanya adalah ada di antara kita yang terkadang sampai lupa berapa jumlah hutang puasa Ramadannya, sampai dia kebingungan bagaimana cara membayarnya. Padahal dalam pertemuan yang lain sudah pernah kita kaji bahwa yang terkena denda ketika telat membayar bukan hanya cicilan. Yang terkena denda penalti apabila telat dalam membayarnya bukan hanya kreditan, tetapi juga hutang puasa, yang apabila kita telat membayar sampai masuk Ramadan tahun berikutnya, maka kita terkena penalti 2 kali lipat,
dibanding hutang yang sebelumnya harus kita bayar. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di bulan Rajab, di bulan Sya'ban adalah bulan latihan. Bulan latihan untuk kita memperbanyak puasa sebelum masuk ke dalam ujian yang sesungguhnya, yaitu di bulan suci Ramadan. Kalau kita sudah istiqomah puasa sejak bulan Rajab, sejak bulan Sya'ban, insya Allah masuk Ramadan gak ada lagi keluhan. Aduh, mah saya kambuh di Ustaz. Aduh, saya tersilap pula sarapan pagi Ustaz. Aduh, saya tak terbangun pula tadi sahur Ustaz. Wah, jam 11 siang sudah lapar perut keroncongan Ustaz. Tidak akan pernah terjadi kalau kita sudah latih sedari bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Maka 3 bulan ini Rasulullah selalu berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berikan keberkahan kepada kami pada bulan Rajab, berikan keberkahan kepada kami pada bulan Sya'ban, dan sampaikan usia kami semuanya ke dalam bulan suci Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita tutup, ada tanya jawab kira-kira sesuai dengan tema tentang 4 kelompok yang dirindukan oleh surga, atau di luar tema juga boleh, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini di luar tema, Bu ya. Masalah zakat nih, Bu ya. Zakat mal. Seorang pegawai, karena kita pegawai nih, Bu ya, karena gak ada gaji tetap. Tapi kalau sudah perkalikan 1 tahun tidak sampai senisab, Bu ya. Apakah sanggup bayar atau tidak? Termasuk wajib apakah tidak? Syarat wajibnya seseorang membayar zakat mal ada beberapa syarat. 2 diantaranya adalah yang pertama, sampai 1 nisab. 1 nisab itu senilai dengan 85 gram emas. Sekarang harga emas itu naik sejak 2 bulan yang lalu. Yang beberapa bulan sebelumnya 1 gram itu emas 24.950. Sekarang tembus 1 juta per gramnya. Berarti kalau 85 gram 85 juta. Kalau gaji kita setelah dikalkulasi atau penghasilan kita setelah dikalkulasi selama setahun mencapai setidaknya 85 juta, maka wajib dikeluarkan 2,5%. Boleh dikeluarkan setiap bulan dicicil atau langsung nanti di penghujung tahun. Syarat yang kedua, bukan hanya mencapai nisab, tapi mencapai 1 haul. Misalnya, hari ini saya keterima jadi pegawai BUMN, gajinya sebulan 20 juta. Tentu kalau dikalkulasi setahun akan lebih dari 85 gram emas. Tapi ini baru pertama kali saya dapat gaji itu. Maka saya belum berkewajiban membayar zakat karena belum mencapai satu haul. 1 tahun sejak saya menerima gaji pertama itu. Jadi kalau sudah sampai 1 haul dan sampai 1 nisab, wajib hukumnya mengeluarkan zakat 2,5%. Dan zakatnya sebenarnya ada ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan zakat mal itu adalah penghasilan kotor, ada yang mengatakan zakat mal itu penghasilan bersih. Saya lebih condong zakat mal itu kepada hasil kotor. Karena kalau nunggu hasil bersih, biasanya gaji kita bersih betulan. Karena banyak cicilannya dibanding gajinya. Banyak hutangnya dibandingkan pemasukannya. Nah, itu kalau belum sampai 1 haul, belum sampai 1 nisab, tidak wajib mengeluarkan zakat. Tapi bukan berarti tidak ada keutamaan untuk bersedekah. Nah, wallahu a'lam bishawab. Sama-sama. Ada lagi jamaah?
Cukup? Kalau ada pertanyaan, alhamdulillah. Karena akan lebih banyak yang akan kita jelaskan. Tetapi kalau tak ada pertanyaan pun, alhamdulillah. Artinya kami nggak perlu payah mikirin jawabannya apa. Karena resikonya besar, apalagi kameranya 3 apa 4. Kalau betul dianggap wajar, kalau salah dihujat. Maka sebenarnya resiko. Salah satu resiko yang paling besar adalah ketika kita punya penyampaian yang bagus, punya materi yang bagus, penjelasan yang bagus, banyak orang memuji dan pujian itu merusak hati kita. Tapi kalau kita punya penyampaian yang buruk, ilmu yang sempit, penguasaan materi yang tidak luas pun dihujat orang. Hujatan itu juga merusak hati. Baik itu dipuji atau dihujat, sama-sama merusak hati. Ada jemaah? Cukup? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Ustadz, ada orang belajar sholat, dia membaca buku tuntunan sholat. Dia tidak pernah belajar sama guru langsung. Tapi di dalam belajar itu lebih fasih dia daripada orang yang belajar sama gurunya. Masalah bacaannya, masalah dia makdinahnya, ruku atau sujudnya. Itu macam mana pula hukumnya Ustaz? Tentu yang salah bukan yang membaca, karena membaca adalah salah satu upaya untuk kita mendapatkan ilmu pengetahuan. Yang menuntut ilmu langsung kepada gurunya juga tidak sepenuhnya benar, karena akan menjadi aneh ketika yang membaca buku saja lebih sempurna dibandingkan kepada yang berguru. Padahal semestinya yang berguru ilmu dan amalnya jauh lebih sempurna daripada hanya yang sekedar dari buku. Maka yang perlu dikoreksi bukan yang membaca buku, tetapi yang berguru. Ini betul tak nih gurunya? Kalau sudah betul gurunya, dia betul tak belajarnya? Kalau sudah betul belajarnya, dia amalkan atau tidak ilmu yang sudah dipelajari? Dan mudah-mudahan itu menjadi pengingat untuk kita, bahwa jangan sampai kita yang sudah serius berguru kalah sempurna dengan mereka yang hanya dapat dari buku. Meskipun saya tidak menyarankan, bukan sepenuhnya salah, saya tidak menyarankan belajar agama itu dari buku. Saya menganjurkan untuk berguru. Berguru kepada ustadz, ustadzah, kiai, syekh, habaib, siapapun yang menurut kita punya kapasitas dan kapabilitas. Karena kalau kita hanya membaca buku, ya kalau kita hafal, kalau kita paham. Kadang-kadang kalau buku ilmu itu beda dengan buku cerita atau novel. Kalau buku novel itu dibaca sekali dari awal sampai akhir, kita sudah mengerti alur ceritanya. Dibaca yang kedua kali, kita sudah bisa menebak isinya. Dibaca yang ketiga kali, kita sudah bosan karena sudah tahu endingnya. Tapi baca ilmu pengetahuan, satu lembar yang kita baca malam ini, belum tentu pemahaman kita utuh sesuai dengan apa maksud yang ditulis oleh sang penulis. Yang kita khawatirkan adalah ada satu makalah, man ta'allamal ilma bi ghairi syaikhin, barang siapa yang belajar ilmu tanpa bimbingan guru, fa syaikhuhu syaitanun, maka gurunya adalah setan, karena mudah untuk disesatkan. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi jamaah? Jadi sekali lagi saya tidak menyalahkan yang membaca buku. Membaca buku bagus tapi disempurnakan dengan berguru. Cukup? Kalau sudah tidak ada, kita tutup majelis yang mulia ini dengan membaca doa penutup majelis. Semoga ilmu yang kita kaji
menjadi ilmu yang bermanfaat dan barokah untuk kita semuanya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang dan lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim.